Mohon maaf Bapak, Bapak Feril, ini suaranya timbul tenggelam, agak kecil gitu. Oh gitu. Iya Pak. Sebentar, saya cari tempat dulu. Ya. Nah ini udah agak besar lagi Pak. Oh ya, ya. Iya. Oke, silakan Pak lanjut. Video saya apa sudah kelihatan tuh? Kelihatan Pak sudah. Screen-nya ya, oke. Iya, silakan Pak. Ya. Bisa dibaca mungkin di layar. Itu kita harus menggunakan metode belajar dan mengajar dari rumah di kondisi wabah corona yang sedang menjadi pandemi global ini. Kita semuanya tahu bahwa pendidikan merupakan faktor utama yang akan menentukan pengetahuan dan keterampilan yang akan dikuasai oleh siswa kita. Jadi jika kemungkinan untuk bertatap muka ini sangat kecil, maka pendidikan harus diberikan dengan cara lain. Cara yang paling efektif ini adalah memberikan pendidikan kepada siswa dan masyarakat melalui internet. Memang cara ini bukan satu-satunya cara yang terbaik, tetapi cara ini bisa digunakan secara efektif dan efisien untuk memberikan pendidikan secara optimal. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang LMS atau Learning Management System. LMS ini adalah aplikasi perangkat lunak untuk kegiatan dalam jaringan, program pembelajaran elektronik atau e-learning program, dan berisi tentang konten-konten pembelajaran. Sebuah LMS yang baik ini harus melakukan beberapa hal. Di antaranya yang pertama adalah menggunakan layanan self-service dan self-guided. Dengan layanan ini, siswa atau masyarakat ini bisa belajar secara mandiri. Jadi di situ guru atau instruktur ini mengelola atau mengoptimalkan dan membuat pembelajaran, metode pembelajaran yang bisa dipelajari secara mandiri oleh siswa ataupun masyarakat. Kemudian yang kedua, mengumpulkan dan menyampaikan konten pembelajaran dengan cepat. Tentunya dengan kondisi saat ini yang paling memungkinkan adalah menggunakan media internet. Yang ketiga, mengkonsolidasikan inisiatif pelatihan platform berbasis web scalable. Jadi aplikasi yang paling tepat digunakan untuk teaching and learning from home atau belajar dan mengajar dari rumah itu setidaknya berbasis web scalable atau berbasis website, sehingga bisa diatur ukuran layarnya. Jadi bisa memenuhi atau bisa menyesuaikan ukuran layar HP ataupun laptop. Kemudian yang berikutnya adalah mendukung portabilitas dan standar. Artinya bahwa media pembelajaran ini tidak hanya bisa dijalankan pada device tertentu, tetapi bisa dibawa kemana-mana secara portable dan memenuhi standar pembelajaran yang baik. Kemudian yang terakhir adalah personalisasi isi dan memungkinkan penggunaan kembali pengetahuan, reusable content. Isi ini akan membuat pembelajaran menjadi lebih variatif. Jadi tidak monoton pada satu tampilan baku yang dibuat atau yang disediakan oleh penyedia saja, tetapi bisa kita ubah semau dan sesuka kita berdasarkan kebutuhan. Terdapat banyak aplikasi e-learning yang bisa digunakan untuk
mengajar dan belajar dari rumah atau jarak jauh. Salah satu aplikasi yang sering digunakan oleh pengembang e-learning ini adalah Moodle. Moodle ini cukup terkenal, cukup dikenal oleh banyak pengembang e-learning karena Moodle ini memenuhi hal-hal yang saya sebutkan di atas tadi. Moodle ini singkatan dari Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Adalah paket perangkat lunak yang diproduksi untuk kegiatan belajar berbasis internet dan situs web yang menggunakan prinsip sosial konstruksionis pedagogi. Ada banyak sekali. Yang pertama, telah terbukti dan terpercaya di seluruh dunia. Bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia. Kemudian didesain untuk pembelajaran. Memang model ini diciptakan untuk mendukung pembelajaran. Model ini mudah digunakan karena seperti saya sampaikan tadi, personalisasi dan kontennya ini bisa digunakan dengan tampilan yang bisa kita atur sedemikian rupa, maka kita bisa menggunakan model ini tanpa mengalami kesulitan. Kemudian kelebihan lainnya adalah biaya lisensi. Ini yang perlu dicap bahwa model ini bisa dipakai untuk kalangan pribadi. Jadi diinstal di server yang ada di rumah, di sekolah untuk dengan sekolah kita. Sehingga untuk mengakses Moodle ini bisa tanpa kuota internet alias intranet. Jadi bisa diakses melalui HP, melalui laptop, ini tanpa kuota internet. Kemudian selalu diperbarui, up to date. Kalau Anda, Bapak Ibu melihat website Moodle di moodle.org, ini selalu diupdate versi dari Moodle-nya. Jadi kita bisa mengikuti perkembangan di website resmi dari Moodle. Kemudian tersedia dalam bahasa termasuk bahasa Indonesia. Nanti kita bisa membuat media pembelajaran atau membuat maya dengan menggunakan Moodle ini dengan tampilan interface berbahasa Indonesia. Kemudian platform atau fitur pembelajaran yang lengkap. Semua yang ada di LMS lain ini ada di Moodle, sehingga menurut pengalaman saya menggunakan Moodle dan LMS yang lain, Moodle ini adalah LMS dengan pembelajaran yang sangat. Saya jelaskan fitur apa saja yang dimiliki oleh Moodle. Kemudian sangat fleksibel dan bisa diubah sesuai keinginan. Tadi ada personalisasi. Kemudian tampilan responsif, maksudnya adalah tampilan ini menyesuaikan device yang kita pakai. Kita menggunakan HP, maka tampilannya sangat nyaman dilihat. Ketika di laptop, tampilannya juga lebih luas, lebih nyaman juga. Itu adalah tampilan responsif. Tidak ada bagian yang terpotong. Kemudian berikutnya adalah powerful, aman, dan privasi. Di sini kita membutuhkan keamanan dan privasi. Dan Moodle ini bisa mewujudkan Bapak Ibu untuk menciptakan suasana belajar yang aman, sedikit privasi atau privasi yang kita inginkan.
Kemudian bisa digunakan kapanpun, dimanapun, dengan perangkat manapun. Harus diganti sebentar. Yang di situ ada koneksi internet, misalkan di sekolah kita gunakan internet, jadi tanpa menggunakan internet. Dan sumber yang luas. Kita manfaatkan, kita bisa kita bisa tampilkan di Moodle. Didukung oleh komunitas yang kembang Moodle ini ya, kita tentang penggunaan komunitas ini kita menyelesaikan. Seperti yang disebutkan tadi bahwa saya adalah founder Indonesia Digital Teacher. Indonesia Digital Teacher ini juga menggunakan Moodle sebagai portal belajar mengajarnya. Malam hari ini saya ingin memberikan tentang penggunaan Moodle langsung, sekaligus kita praktek sekilas tentang penggunaan Moodle itu sendiri. Untuk mendapatkan akses, maka Bapak Ibu harus mendaftar terlebih dahulu di alamat yang sudah sana. Bapak Ibu, nama pengguna ini buat nama yang unik, yang mudah diingat, diketik kecil semuanya dan tanpa spasi. Jika terdiri dari 2 suku kata atau lebih, kita menggunakan penghubung underscore atau garis bawah. Buat kata sandi atau password, gunakan kata sandi yang setidaknya memiliki 8 karakter yang memuat minimal angka 1 huruf kecil, 1 huruf besar atau capital, dan 1 alfanumerik. Contohnya password P besar, kemudian 4, kemudian string atau dolar, kemudian SWORD. Itu semuanya terdiri dari minimal 8 karakter, memuat setidaknya 1 angka, 1 huruf besar, dan 1 karakter non alfanumerik. Bapak Ibu bisa kombinasi karakter-karakter yang saya sebutkan tadi, membuat kata sandi atau password. Yang ketiga, isikan alamat email. Gunakan email yang aktif dan valid. Valid itu maksudnya harus ada belakangnya, misalkan gmail.com, @yahoo.com. Berikutnya adalah isikan nama depan, diisikan dengan nama lengkap Bapak Ibu. Yang berikutnya isikan nama akhir. Ini kita sepakati diisi dengan Go Smart. Kita sedang belajar dengan komunitas Go Smart. Pastikan kotak "Saya bukan robot", I'm not a robot, ini telah tercentang. Terakhir, klik tombol buat keanggotaan baru untuk mengakhiri pendaftaran. Seperti pada gambar di layar, ya. Jadi namanya diisi huruf kecil semuanya tanpa ada spasi, kemudian harus mengandung 8 karakter dan seterusnya. Alamat email, kemudian nama lengkap Anda ditulis di nama akhir ditulis supaya nanti kita mengetahui Bapak Ibu sudah di sini. Karena di situs pembelajaran, portal pembelajaran IDT ini sudah ada sekitar 500 di luar Go Smart. Sehingga untuk membedakan dengan anggota yang lain, maka kita sepakati nama akhirnya. Kemudian pertanyaan keamanannya, saya bukan robot, tentang, kemudian buat keanggotaan.
Setelah itu klik continue untuk melengkapi pendaftaran Bapak Ibu. Continue, nanti silakan buka emailnya. Nanti email masuk dari Indonesia Digital Teacher. Lalu klik tertuliskan warna biru di situ. Setelah itu ini tampilan ketika Anda atau Bapak Ibu berhasil mendaftar di Digital Teacher. Tampilan yang pertama adalah menu utama atau navigasi. Menu utama ini nanti yang akan dipakai untuk lompat ke menu-menu yang lain. Kemudian yang nomor 2 adalah pemberitahuan, notifikasi, sama seperti di WA, Instagram, dan lain sebagainya. Notifikasi ini muncul ketika ada pesan masuk, ketika ada pemberitahuan lainnya yang penting yang masuk. Ini tempatnya di nomor 2. Kemudian yang ketiga, pesan-pesan. Kita bisa menggunakan model ini untuk mengobrol dengan teman lain, antar siswa atau siswa dengan guru atau bahkan guru dengan guru. Seperti layaknya aplikasi perpesanan yang sering kita pakai, baik itu WA, Telegram, ataupun di Facebook Messenger. Keempat, itu adalah profil pengguna. Yang kelima, pilihan bahasa. Bahasa standarnya di situ adalah bahasa Inggris. Kalau Bapak Ibu istilahnya bahasa Indonesia, maka pilih yang nomor 5. Pilih bahasa Indonesia. Langkah yang dilakukan adalah mengubah profilnya. Menu profil, kemudian gulir ke bawah, ubah profil, lalu cari foto pengguna. Nah, di sini Ibu bisa memasang foto profilnya sama seperti di WA, di Telegram, atau di Facebook. Sehingga kita bisa mengetahui Bapak Ibu yang mana. Kemudian berikutnya menambahkan foto, maka pilih upload a file, kemudian choose file, upload this file. Nah, ini tampilan ketika Bapak Ibu sudah berhasil memasang foto. Ada fotonya, kemudian ada namanya kita, ini nama depan, kemudian Go Smart, ini nama belakang, nama terakhir. Untuk mengikuti kursus, karena materi Vicon pada malam hari ini kita akan membahas tentang penggunaan Moodle, maka Bapak Ibu lebih efektifnya saya akan ajak ke kelasnya langsung. Jadi untuk mengakses kursus yang terdapat di Moodle, saya sudah buatkan di sini, yaitu Teaching and Learning from Home dan Go Smart. Untuk mengikuti kursus, setelah Bapak Ibu selesai mendaftar, silakan klik beranda situs. Kemudian di situ ada 2 kursus yang sudah saya buatkan khusus untuk Vicon malam hari ini. Yang pertama adalah Go Smart, yang kedua adalah Teaching and Learning from Home. Bapak Ibu harus masuk dulu sebagai anggota di Go Smart dan Teaching and Learning from Home. Caranya adalah klik yang pertama dulu, Go Smart. Kemudian di situ kursusnya saya kunci supaya tidak bisa dimasuki oleh orang lain. Jadi saya akan pantau di situ. Kita bisa memantau, kita bisa membuat kursus dengan kuncinya. Jadi kelas ini atau kursus Go Smart ini bisa dimasukkan, kunci pendaftarannya adalah G besar, kemudian 0, kemudian dash atau strip, S, M,
add RT. Lalu daftarkan saya. Tampilannya seperti ini. Jika sudah berhasil Halo, masuk Pak ke kursus. Ya, Pak. Suara ini Suara saya putus-putus, Pak. tidak kedengaran, Pak. Halo, Pak. Oh. Ini sudah penuh ini volumenya. Halo? Halo, Pak. Monitor. Suara saya sudah penuh volumenya, Pak. Oh ya, udah bisa, Pak. Oke. Nah. Kedengaran jelas. Saya akan lanjutkan kembali, Pak. Lanjutkan, Pak. Oke. Ya. Berikutnya, ketika Bapak Ibu sudah mendaftar di kursus GoSmart, nanti akan dibawa ke ruangan dengan tampilan seperti ini. Seperti yang ada di layar. Di situ ada GS, kemudian peserta, badges, kompetensi, nilai, umum, konferensi video, materi, tugas, dan assessment. Nanti akan saya jelaskan apa fungsi dari semuanya itu. Berikutnya, untuk Teacher and Learning from Home. Ini kursus yang kedua. Bapak Ibu bisa masuk dan mendaftar dengan kunci pendaftaran TLFH besar, kemudian dash atau strip GoSmart. Lalu daftarkan saya. Kenapa saya harus membuat atau menyediakan 2 kursus? Pada peran atau role Bapak Ibu. Pada kursus TLFH, Bapak Ibu berperan sebagai siswa yang hak aksesnya terbatas. Terbatas pada seperti halnya melihat dan mengakses konten yang disediakan oleh guru, mengikuti kursus, mengikuti kuis, mengirim tugas, dan semua aktivitas belajar yang diatur oleh guru. Jadi semua materi pelatihan pada malam hari ini saya tempatkan di kursus TLFH. Sehingga Bapak Ibu yang sudah berhasil masuk ke kursus tersebut, ini bisa mengakses seluruh materinya. Kemudian pada kursus GoSmart, Bapak Ibu berperan sebagai guru yang hak aksesnya ini lebih luas daripada siswa. Guru dapat mengelola kursus, memberikan nilai, memberikan penugasan, membuat konten pembelajaran, mengadakan konferensi video, membuat forum diskusi dan aktivitas belajar lainnya. Pada menu Teaching and Learning from Home, TLFH, ini ada 3 aktivitas. Aktivitas pembelajaran, kemudian sumber belajar, assessment. Ketiga topik ini nanti bisa Bapak Ibu akses dan dipelajari. Berikut keterangan atau penjelasan dari beberapa bagian. Yang pertama, TLFH itu adalah nama singkat kursus. Kemudian nomor 2, ini peserta. Daftar semua peserta yang mengikuti kursus TLFH. Semua peserta yang sudah mendaftar pada kursus ini, daftarnya bisa dilihat di bagian peserta. Kemudian badges, yang ketiga, ini adalah daftar lencana yang Bapak Ibu miliki. Setelah menuntaskan sebuah aktivitas belajar, Bapak Ibu juga nantinya bisa membuat badges atau lencana-lencana untuk siswa-siswinya. Nah, di sini model bisa difungsikan sebagai gamification learning atau pembelajaran berbasis game. Siswa akan menjadi semangat belajar ketika ada lencana-lencana yang berhasil diraih. Sama seperti pada permainan game.
Jadi ketika kita bisa mendapatkan sesuatu, kita akan memperoleh poin-poin atau lencana-lencana. Nah, ini disebut dengan gamification learning atau pembelajaran berbasis permainan. Yang keempat, kompetensi. Kompetensi ini berisi kompetensi-kompetensi yang akan dikuasai. Nah, Bapak Ibu bisa menuliskan, mencantumkan di situ kompetensi yang akan diraih oleh siswa kita nantinya. Semuanya bisa dimasukkan di kompetensi. Kemudian yang nomor 5 adalah nilai. Siswa-siswi yang masuk ke dalam kursus yang Bapak Ibu buat nantinya, ini bisa melihat keseluruhan nilai dari tugas, dari asesmen yang Bapak Ibu buat nantinya. Itu semuanya ada di nilai. Kemudian 6, 7, dan 8 ini adalah topik-topik pembelajaran. Di situ ada aktivitas pembelajaran, kemudian ada sumber belajar dan asesmen. Topik-topik ini bisa Bapak Ibu buat sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Tidak harus sama seperti yang saya contohkan. Di sini saya mengelompokkan menjadi 3 topik, yaitu aktivitas pembelajaran, sumber belajar, dan asesmen. Semua aktivitas pembelajaran itu nantinya akan dikumpulkan jadi satu di topik aktivitas pembelajaran. Kemudian sumber belajar, sumber-sumber belajar, modul, materi, sumber video dari YouTube, itu semuanya masuk ke sumber belajar. Kemudian assessment, ini terdiri dari aktivitas-aktivitas yang membutuhkan penilaian. Contohnya kuis, kemudian penilaian harian, tugas, dan lain sebagainya. Itu masuk di assessment. Penjelasan topik pembelajaran ini dapat dilihat pada kursus TLFH pada alamat idt.ginomio.com. Nah, kita akan buka alamatnya. Nah, di sini Bapak Ibu tadi bisa mengakses kursusnya dengan klik alamat idt.ginomio.com. Bapak Ibu bisa membuat sendiri model disesuaikan dengan mungkin sekolah Bapak Ibu atau mungkin dengan komunitas belajar Bapak Ibu di daerah masing-masing. Nah, karena kita masih mengenalkan apa itu Moodle, maka di sini saya akan jelaskan dan menggunakan IDT sebagai kelasnya. Login terlebih dahulu. Yang di atas itu ada tombol login. Atau kalau ingin menggunakan bahasa Indonesia, bisa menggunakan tanda garis 3. Kemudian pilih bahasa Inggris. Itu diklik, kemudian nanti akan muncul pilihan bahasa Indonesia. Kita pilih bahasa Indonesia. Nah, sekarang muncul bahasa Indonesia. Kemudian kita masuk dengan menekan tombol masuk. Masukkan namanya, kemudian passwordnya yang sudah dibuat di awal. Jika belum, maka bisa bawah, kemudian daftar. Karena kita sudah berhasil masuk, maka kita tinggal masukkan username dan passwordnya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu akan masuk ke kelas
atau kursus TLFH dan GS. Nah, Bapak Ibu bisa klik kursus TLFH. Jadi TLFH ini ada beberapa topik, yaitu aktivitas pembelajaran, sumber belajar, dan asesmen seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kita lihat peserta. Nah, di sini pesertanya sudah ada 5. Sudah ada 5 peserta yang sudah bergabung. Jadi bisa dipakai kursus. Kemudian kita ke bagian aktivitas pembelajaran. Di aktivitas pembelajaran, ada beberapa fitur. Yang pertama adalah fitur melalui fitur ini, guru dapat menyimpan catatan kehadiran, mengganti atau menambahkan. Yang disebutkan adalah absen, terlambat, dan dikecualikan. Opsi itu bisa berubah, dikurangi ataupun ditambahkan. Kemudian guru ini dapat mengunduh kehadiran dalam format Excel atau format teks. Siswa ini juga dimungkinkan bisa mencatat kehadiran mereka sendiri dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh guru. Nah, di sini ada kehadiran. Kemudian di sebelah kanan itu ada kotak putus-putus. Nah, itu maksudnya adalah siswa bisa atau dikatakan tuntas atau bisa mengikuti materi berikutnya itu setelah siswa mencatat kehadirannya terlebih dahulu. Jadi kehadiran ini diklik, nanti akan muncul daftar hadir. Nah, di sini daftar hadir bisa diakses. Jadi mulai hari Kamis jam 4.30 sampai 8.30. Kemudian kita kembali lagi, itu kehadiran. Berikutnya adalah modul pelajaran atau lesson. Ada 2 tipe halaman yang akan dilihat di siswa, yaitu halaman pertanyaan dan halaman konten. Modul pelajaran ini dirancang adaptif bagi siswa, sehingga siswa ini bisa merancang pelajaran yang diarahkan sendiri melalui tombol navigasi. Perbedaan utama antara modul pelajaran dan modul aktivitas lainnya yang tersedia di modul ini adalah kemampuan adaptifnya. Dengan fitur ini, setiap pilihan yang dibuat siswa dapat menunjukkan respon atau komentar guru yang berbeda-beda dan mengirim siswa ini ke halaman yang berbeda-beda juga dalam pelajaran. Dengan perencanaan, modul pelajaran dapat menyesuaikan presentasi konten dan pertanyaan untuk setiap siswa tanpa tindakan lebih lanjut yang diperlukan oleh guru. Artinya, pembelajaran bisa dilakukan secara mandiri oleh siswa dengan respon yang sudah diatur, yang sudah disetting oleh Bapak Ibu guru. Secara otomatis nantinya akan muncul. Contoh modul pembelajarannya adalah yang ada di bawah. Bisa di modul pelajaran atau lesson, nanti akan muncul aktivitas pembelajarannya. Ya, Bapak Ibu nanti bisa praktekkan sendiri setelah Bapak Ibu bisa mendaftar dan masuk ke kursus TLFH. Berikutnya adalah presentasi interaktif. Presentasi interaktif ini terdiri dari slide
dengan unsur-unsur multimedia, teks, dan berbagai jenis interaksi seperti ringkasan interaktif, pertanyaan-pertanyaan, pilihan ganda, dan video interaktif. Siswa ini dapat bereksperimen dengan materi pembelajaran interaktif yang mungkin tergolong baru bagi mereka. Presentasi interaktif ini dapat digunakan dalam berbagai cara, termasuk sebagai alat presentasi yang digunakan di kelas, baik di kelas di sekolah maupun di kelas maya, atau sebagai permainan di mana navigasi biasa diganti dengan tombol navigasi di atas slide yang berfungsi untuk memberikan pilihan kepada pengguna atau siswa. Sebagai contohnya, klik bagian presentasi interaktif di bawah ini. Di sini ada presentasi interaktif. Bapak Ibu bisa klik di situ. Dan Bapak Ibu bisa lihat presentasi interaktifnya muncul. Saya masih belum sempat membuatkan versi saya sendiri, jadi saya ambil dari sumber H5P yang dipakai. Nah, di situ Bapak Ibu bisa pilih slide-nya dengan menekan tombol panah atau bisa menggulirnya dengan jari atau dengan mouse ke kiri dan ke kanan. Nah, ini slide pertama. Kemudian di slide kedua, kita bisa memberikan pertanyaan di situ. Kita bisa pilih salah satu. Contohnya kalau misalkan kita pilih black, ternyata salah. Kemudian ada pertanyaan lagi di situ. Kita coba saja, salah lagi. Host family. Nah, kalau misalkan benar, maka akan muncul informasi di situ. Kita bisa lihat solusinya apa, ataupun kita juga bisa ulang dengan menggunakan tombol retry. Kita bisa lanjut. Di presentasi ini tidak hanya pilihan ganda atau multiple choice yang disediakan. Kita juga bisa menyediakan pilihan berupa isian singkat, fill in the blank. Kemudian informasi lagi, dan kita juga bisa menyisipkan video di dalam presentasi interaktif. Kita bisa memainkan Hi, I'm Trisha, an organic gardener. Currants are one of the few edibles that actually do. Kemudian kita coba geser lagi ke slide berikutnya. Kemudian ikuti petunjuknya. Ini pilihan ganda dengan beberapa alternatif jawaban benar. Jadi kalau pilihan ganda dengan jawaban ganda lebih dari satu, itu bisa kita gunakan juga di presentasi interaktif ini. Selain pilihan ganda dan IC, kita juga bisa memberikan kuis dalam bentuk drag and drop board. Jadi seret dan tempelkan. Kemudian kita cek salah semua. Kemudian klik tombol mata untuk melihat kunci jawabannya. Kita bisa ulang kembali dengan menekan tombol retry. Kemudian ini slide berikutnya. Dicek.
benar. Kemudian berikutnya, nah di sini ada informasi tentang berapa jawaban yang sudah kita jawab dengan benar dan berapa yang sudah kita jawab dengan salah, beserta dengan total skornya. Bapak Ibu bisa bereksperimen sendiri dengan menggunakan presentasi interaktif ini, disesuaikan dengan mata pelajaran Bapak Ibu yang Bapak Ibu ampu. Itu presentasi interaktif, kemudian kita ke konferensi video. Klik tombol bagian kanan bawah. Itu untuk menuju ke topik berikutnya. Nah, di sini konferensi video di Moodle ini sudah terintegrasi. Kita bisa masukkan meeting room sama seperti Webex ini ke dalam Moodle, sehingga kita tidak perlu keluar dari halaman kursus Moodle untuk mengakses video konferensi. Bapak Ibu bisa konferensi video dengan siswanya itu dengan menggunakan Moodle. Dan ini juga bisa diatur waktunya, kapan dimulai konferensinya, kapan diakhiri. Nah, semuanya bisa dijadwalkan di sini. Ke aktivitas pembelajaran yang lain. Jadi selain kehadiran, modul, presentasi interaktif, kemudian konferensi video, berikutnya adalah forum diskusi. Di Moodle, Bapak Ibu bisa melakukan diskusi dengan para siswanya. Ataupun siswa dengan siswa melalui kelas Moodle. Ya, contoh forum diskusinya bisa dicoba di kursus TLFH. Bisa diklik diskusi kelompok, nanti Bapak Ibu bisa memandu para siswa untuk berdiskusi di sana. Lalu ada kuis interaktif. Kuis interaktif ini di Moodle ini sangat menarik, sama halnya seperti pada presentasi interaktif tadi. Jadi kita menggunakan paket-paket HTML5 untuk membuat kuis interaktif. Kuis interaktif ini bisa terdiri dari berbagai jenis pertanyaan. Bisa multiple choice, syarat lepas atau drag and drop, kemudian isi bagian yang kosong atau fill in the blank dalam rangkaian pertanyaan. Bapak Ibu juga bisa menambahkan gambar dan latar belakang, serta menentukan persentase ketuntasan siswa. Kuis interaktif ini juga memungkinkan Bapak Ibu untuk menambahkan video yang nantinya akan diputar pada akhir kuis. Videonya bisa dibuat dua model. Yang pertama, video ucapan selamat atas keberhasilan siswa yang telah menuntaskan kuis dengan nilai yang memuaskan. Dan video yang kedua adalah pemberian semangat bagi siswa yang belum tuntas. Video-video ini akan membangkitkan motivasi para siswa untuk mencoba dan mencoba lagi jika mereka gagal, sehingga mereka bisa melihat video keberhasilan mereka. Contoh kuis interaktifnya bisa diakses di kursus TLFH. Contohnya adalah ini. Kepanjangan dari Moodle adalah A, B, atau C. Yang tengah dan pilihan yang paling bawah. Saya coba pilihan yang paling atas. Kemudian dicek.
Ya, ternyata benar. Kemudian klik tombol next. Nah, di sini jenis pertanyaannya adalah benar salah. Contohnya, Moodle adalah paket perangkat lunak yang diproduksi untuk kegiatan belajar berbasis internet dan situs web yang menggunakan prinsip social constructionist pedagogi. Kalau benar, pilih true. Kalau salah, pilih false. Ya, dapat lagi 1 poin. Kemudian klik next. Nah, di sini logo apakah ini? Apakah logo Moodle atau Moodle atau Moodle? Tentu itu adalah logo Moodle. Kita cek dan nilainya 1 poin lagi. Kemudian finish. Nah, di sini nilai yang didapat oleh siswa kalau 3 dari 3 soal yang diberikan maka sempurna atau nilainya 100. Kita bisa klik show solution untuk melihat kunci jawabannya. Yang kedua jawabannya adalah benar. Yang ketiga jawabannya adalah Moodle benar. Kemudian finish. Itu kuis interaktif. Kemudian kita kembali ke aktivitas pembelajaran yang lain. Kita lihat apakah masih ada. Kehadiran sudah, modul, kemudian presentasi interaktif sudah dibahas, konferensi video, forum diskusi, kuis interaktif. Aktivitas pembelajaran sudah tuntas, meskipun ada banyak sekali aktivitas yang lain yang bisa kita tambahkan sendiri sesuai dengan kebutuhan. Tapi cukup itu saja karena itu sudah cukup lengkap menurut saya. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu bisa mau menambahkan yang lain, bisa nanti saya akan pandu untuk menambahkan. Kemudian yang kedua adalah sumber belajar. Kalau tadi itu aktivitas pembelajaran, aktivitas adalah sesuatu yang dikerjakan oleh siswa. Kemudian sumber belajar, ini adalah materi-materi atau modul-modul yang diberikan oleh guru kepada siswa. Sumber belajar yang biasa kita gunakan, itu ada beberapa. Yang paling banyak dipakai itu adalah unggah modul. Nah, di sini guru memungkinkan untuk mengunggah modul yang dibuat menggunakan aplikasi pengolah dokumen dengan berbagai format seperti DOCX, ODT, ODS, PDF, XLSX, PNG, dan format lainnya. Jadi semua format dokumen, apapun dokumennya, ini bisa diunggah di sini. Namun sebaiknya ini berformat PDF agar bisa dibaca dengan baik di perangkat apapun. Kemudian siswa ini tugasnya hanya mengunduh modul yang diunggah oleh Bapak Ibu guru untuk dijadikan bahan belajar secara offline. Dengan cara ini siswa bisa membaca materi kapanpun tanpa kuota internet. Contoh unggah modul, ini kita bisa klik di situ. Modulnya di situ berupa gambar. Bapak Ibu bisa menambahkan modul-modul lain, materi lain, tidak hanya gambar, tetapi bisa modul yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah modul sematan. Bapak Ibu guru ini bisa menyematkan sumber daya yang diambil dari aplikasi lain, seperti video di YouTube, kemudian dokumen yang dibuat oleh Google Docs, kemudian kuis yang dibuat dengan menggunakan Google Form, atau materi yang diunggah, disimpan di Scripd,
dan sumber daya lain yang bisa disematkan. Siswa ini bisa langsung mengakses dokumen dari Moodle, sehingga siswa tidak perlu keluar dari kursus Moodle. Cara ini merupakan alternatif lain untuk memberikan materi kepada siswa, seperti modul yang diunggah pada contoh di atas tadi. Contoh modul yang disematkan, itu di situ ada modul sematan. Kalau kita klik modul sematan, maka akan muncul materi yang kita sematkan. Nah, di situ saya membuat materi modul itu menggunakan Google Dokumen, Google Docs. Kemudian dari Google Docs ini bisa disematkan di Moodle. Ya, jadi kita tidak perlu mengetikkan secara manual di Moodle, tetapi kita bisa menyematkan dokumen yang sudah kita buat menggunakan aplikasi-aplikasi pengolah dokumen yang ada di internet. Ini contoh modul yang bisa disematkan. Kemudian berikutnya kita menuju ke assessment atau penilaian. Dalam suatu kegiatan belajar mengajar, assessment atau penilaian ini memiliki peranan yang sangat penting. Ada dua fungsi assessment. Yang pertama, fungsi formatif. Yang kedua adalah fungsi sumatif. Fungsi formatif, assessment ini digunakan untuk memberikan feedback atau umpan balik kepada para guru untuk dijadikan dasar dalam memperbaiki dan membenahi proses pembelajaran serta mengadakan remedial untuk para peserta didik. Kemudian untuk fungsi sumatif, assessment ini digunakan untuk menentukan nilai hasil belajar siswa dalam satu mata pelajaran tertentu, yang nantinya akan dijadikan bahan dalam pembuatan laporan, penentuan kenaikan kelas, dan juga penentuan kelulusan. Contoh assessment, bisa kita klik di situ penilaian. Karena tadi saya sudah mencoba kuisnya, di situ ada tombol re-attempt quiz. Ya, artinya adalah kita bisa mencoba kuisnya kembali. Namun Bapak Ibu nanti bisa mengatur, menetapkan berapa kali siswa bisa mengakses kuis ini. Bisa diatur 1 kali, 2 kali, atau beberapa kali. Jadi kalau diatur 1 kali, maka siswa hanya bisa mengerjakan kuis ini sebanyak 1 kali. Setelah itu tidak bisa. Kita coba lagi lihat kuis atau penilaian yang diberikan atau disediakan oleh Moodle. Contohnya ini, saya buat soal bahasa Inggris. Soal di sini diacak, ditampilkan secara acak, sehingga antara siswa satu dengan siswa lainnya ini bisa jadi soalnya berbeda-beda. Nah, di situ soal bahasa Inggris, kemudian ada pilihan, ada pertanyaan, how does Chris ask the city where Fred from? Kita bisa pilih salah satu. Contohnya kalau misalkan kita pilih yang E, kemudian next page untuk ke halaman berikutnya atau soal nomor 2. Soal nomor 2 saya buat dalam bentuk formula soal matematika. Nah, di situ di Moodle ini juga disediakan equation editor, sehingga kita bisa menuliskan, mengetikkan
simbol-simbol atau karakter-karakter yang tidak terdapat di keyboard. Formula-formula, karakter, atau simbol tematika ini bisa kita ketikkan di Moodle itu sendiri karena di situ sudah ada equation editornya. Kita praktekkan bersama-sama bagaimana cara menuliskan simbol atau rumus matematika pada Moodle. Kita pilih pilihan yang benar, yang E. Pilihan ini juga akan diacak secara otomatis oleh Moodle, sehingga belum tentu pilihan E itu 45 derajat, 90 derajat, 210 derajat, dan 240 derajat. Pilihannya bisa diacak otomatis. Kemudian next page. Soal ini tidak hanya berbentuk multiple choice. Ada banyak sekali tipe soal yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya adalah pilihan jawaban singkat. Jawaban singkat, isian singkat. Anekdot ini merupakan istilah dalam bidang. Kita coba bidang sastra. Sastra. Nah, kalau sudah, kita finish attempt untuk mengirim jawaban. Jawabannya sudah disimpan. Lalu untuk mengakhiri kuis, siswa-siswi kita harus menekan tombol submit all and finish. Kemudian klik lagi submit all and finish. Nah, ini adalah jawaban yang dipilih oleh siswa kita. Ada 3 soal di situ. 1, 2, dan 3. Di Moodle, ini kita bisa memilih soal mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Sama seperti di UNBK. Sehingga siswa ini diberikan kebebasan untuk memilih soal mana yang dianggap paling mudah untuk dikerjakan terlebih dahulu. Finish review. Ya, sudah. Itu adalah proses mengerjakan kuis atau penilaian. Penilaian ini bisa digunakan sebagai penilaian akhir, penilaian tengah semester, ataupun tugas-tugas ulangan harian dan lain sebagainya. 3 topik sudah kita bahas di kursus TLFH. Kembali pesertanya ada lihat. Nah, sekarang ada 7. Sudah ada penambahan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Berikutnya saya akan kembalikan lagi ke host. Terima kasih. Baik, terima kasih. Halo, kedengaran? Halo. Baik, Bapak dan Ibu, demikian pemaparan materi tentang teaching and learning from home, yaitu tentang pemanfaatan Moodle dalam pembelajaran. Untuk itu, untuk lebih memperdalam, kita akan diskusi
Para Bapak dan Ibu yang ingin bertanya disilahkan. Iya, Pak Hos, Baik, Bapak saya dan Ibu. Pak Hos. Ya, silakan. Terima kasih. Saya perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. dari Pak Hafsah Hipi, dari Ketua Gosmat Gorontalo. Saya menanyakan, tertarik dengan pemaparan dari presenter mengenai aplikasi yang berbasis web. Cuma saya ingin lebih mendalam lagi, apalagi sekarang kan lagi pandemi, mana banyak guru-guru yang bekerja dari rumah dan siswa itu mereka belajar dari rumah, sehingga ada problem di lapangan untuk merekap proses pembelajaran dan hasil penilaian. Nah, ini mungkin Bapak bisa demokan dengan membuat aplikasi sederhana dengan model. Kira-kira bisa nggak solusinya seperti itu untuk dibuatkan simulasinya. Demikian Pak Hos. Terima kasih. Ya, baik. Langsung bisa dijawab Pak ya? Atau kita bisa langsung dijawab Pak ya? Ya, silakan Pak Ferry. Untuk penilaian Pak ya? Ya, baik. Oke, saya akan langsung screen cast saja. Untuk mengikuti, sudah saya jelaskan tadi di awal, maka saya akan mencoba untuk melihat hasil dari kuis yang dikerjakan oleh siswa tadi. Nah, di situ saya akan pindah dulu ke akun sebagai guru. Karena tadi saya masuknya sebagai siswa. Untuk melihat analisa soal penilaian, kita harus masuk sebagai guru. Karena untuk akses siswa ini dibatasi hanya mengakses, melihat, membaca, tidak bisa melihat atau mengolah nilai-nilai yang diberikan. Ini adalah tampilan dashboard guru. Nah, sekarang kita ke assessment. Kemudian kita pilih penilaian. Di situ yang mencoba ada 4 orang, attempt. Nah, attempts itu adalah jumlah uji coba, jumlah yang mencoba. Kita klik di situ 4. Kemudian di sini yang sudah mencoba adalah 4 orang. Kita, Muhammad Harun, kemudian kita lagi, dan Gusti Dewi Monalisa.
Nah, di sini grading atau nilainya beserta waktu ada di bagian sebelah kanannya. Kemudian statusnya juga finish, berarti semuanya memang sudah selesai dikerjakan. Kemudian untuk Q1, Q2, dan Q3, question 1, question 2, dan question 3, itu pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga. Di situ yang silang nilainya 0 berarti salah. Kemudian yang dicentang yang benar nilainya 3. Itu kita sudah atur sebelumnya untuk di penilaian. Kemudian jika ingin mengunduh hasilnya untuk dicetak, kita bisa pilih format CSV, format Excel, XLSX, format HTML, JSON, dan ODS. Jadi tergantung kebutuhan. Bapak Ibu ingin mengunduh hasilnya dalam format apa? Kalau Excel bisa pilih yang Excel, kemudian CSV bisa pilih CSV. Saya coba unduh dalam format Excel. Kita akan lihat bagaimana tampilannya hasil ketika diunduh dalam format Excel. Kemudian di-download. Download sudah berhasil, kemudian kita tinggal klik open dulu, baru kumur, baru minum obat. Kita pilih aplikasi yang baca Excel. Nah, ini. Ini adalah hasil dari kuis yang sudah dikerjakan oleh para peserta atau siswa kita nantinya. Jadi pertanyaan pertama itu untuk siswa A, hasilnya salah atau benar itu ada di question 1. Kemudian question 2, setelah itu question 3. Waktu yang waktu yang diberikan itu juga ada muncul time taken, kemudian mulai jam berapa, berakhir kapan, ini juga ada informasinya semuanya di situ. Kita tinggal pilih kolom mana yang diperlukan. Jadi kita bisa membuat format di Excel secara baku, kemudian dengan menggunakan Excel, kita bisa pindahkan hasil ini itu ke format baku yang sudah kita tentukan untuk keperluan cetak, pelaporan, dan lain sebagainya. Demikian Bapak, siapa tadi saya lupa. Mungkin masih belum puas jawabannya. Ya baik, Pak Hamzah, kira-kira memadai? Ya, baik. Terima kasih Pak. Sudah jelas ini penjelasannya. Ya, monggo silakan yang lain. Terima kasih. Ya, baik Bapak dan Ibu, karena banyak, saya melihat ini banyak yang raise hand, jadi kita akan bagi. Ada pertanyaan, satu untuk yang raise hand, kemudian satu di kolom chat. Nah, sekarang saya baca dulu pertanyaan yang di kolom chat. Dari Pak Jamiluddin Usman, setelah itu peserta yang raise hand. Setahu saya untuk membuat presentasi interaktif H5P, sempat saya baca di web, orang itu harus membayar. Mohon tanggapannya. Yang berikut, plugin video conference yang bisa diinstal di Moodle apa saja? Setahu saya cuma Lubik, tapi punya Bapak kok lain. Silakan Pak Ferry. Baik Pak. Untuk presentasi interaktif
dengan menggunakan H5P itu bisa kita install, kita pasang di model kita. Kalau kita masih menggunakan atau di server yang kita punya di bawah, maka H5P itu bisa digunakan sebagai plugin atau on. Jadi tidak perlu membayar untuk mendapatkan akses H5P. Tapi jika kalau misalnya Bapak Ibu merasa juga instalasi, ini bisa membayar. Pakai langsung H5P. H5P ini cukup bagus karena ada banyak sekali paket HTML5 yang bisa kita manfaatkan. Suaranya putus ya. Ferry? Oke. Iya, Pak Ferry. Sekarang Oh, silakan Pak Ferry. Oke. Saya akan ulang kembali. Untuk H5P ini harus membayar untuk mendapatkannya dengan cara download dari web modelnya. Jadi di model.org akan tampil bagaimana cara menginstal H5P pada model. Model.org. Di model.org ini tersedia semua plugin termasuk H5P yang kita inginkan. Nah, di sini kita cari plugin. Kita tinggal ketikkan aja di pencarian. Plugin. Nah, di sini ada banyak sekali plugin yang bisa dipasang di model kita. Salah satunya adalah H5P yang sudah saya jelaskan tadi. Itu cara mendapatkan H5P, cara menggunakan. Jadi tidak harus membayar, tapi kita bisa mengunduhnya gratis melalui model.org, kemudian memasangkannya di model yang sudah kita miliki. Untuk tampilan hosting model, ada dua yang selama ini yang saya ketahui. Yang pertama adalah, yang kedua adalah Gnomio. Ini yang pertama tadi model Bapak Ibu bisa menggunakan model cloud ini
secara instan tanpa perlu instalasi ribet pada server. Jadi hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit untuk bisa memiliki Moodle dan bisa diakses, bisa dipakai di kelas. Kedua, Ginomio ini adalah sebuah komunitas pengembang Moodle yang ada di dunia. Ginomio. Yang tampil di layar Bapak Ibu itu adalah tampilan Ginomio. Untuk portal IDT yang saya pakai tadi itu menggunakan Ginomio. Bapak Ibu bisa mencoba juga membuat kelas sendiri dengan menggunakan Ginomio. Ya, bedanya dengan Moodle Cloud, untuk Moodle Cloud ini dibatasi hanya 50 peserta saja. Jadi nggak sampai 2 kelas. Tetapi untuk Ginomio ini lebih dari 50. Untuk Moodle Cloud ini tampilannya tidak bisa di paten standar baku. Jadi semuanya sama tampilannya. Untuk Ginomio tampilannya bisa diubah-ubah. Bisa dipasang tema-tema yang kita inginkan. Tapi temanya harus pilih dari yang disediakan di Ginomio. Begitu pertanyaannya. Mungkin ada yang merasa kurang, silakan. Ya, baik. Selanjutnya kita kasih kesempatan ke Bu Putri Mayani. Ya, silakan Bu Putri. Bu Putri. Halo, Bu Putri. Oke, kita pindah ke Pak Muhammad Harun. Silakan Pak. Pak Muhammad Harun, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedengaran Pak, silakan. Ya, bisa kedengaran. Ya, terima kasih. Saya termasuk orang yang baru menggunakan model ini, Pak. Seiring dengan school from home ini, saya ingin mengenai penggunaan grouping. Saya mengajar di kelas yang paralel sebanyak 3 rombel. Kemudian saya mengalami masalah pada saat ingin menampilkan reportnya atau activity reportnya berdasarkan grupnya. Jadi ketika saya menampilkan activity reportnya itu seluruh anggota kelas yang terdiri dari 3 rombel itu tampil secara keseluruhan. Nah, pertanyaan saya bagaimana caranya kita memisahkan berdasarkan grouping tadi. Jadi menampilkan activity reportnya itu berdasarkan grup-grup yang sudah dibuat. Dalam hal ini adalah rombel-rombel yang ada di dalam sebuah course. Itu pertanyaan yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua ini tentang jumlah pengguna dari model yang dihosting pada situs Ginomio. Ini sementara ini saya menjalankan aplikasi model di Ginomio ini, usernya sudah mencapai
185 user kurang lebih. Nah, apakah dengan jumlah user sebanyak ini itu akan berdampak terhadap akses terhadap aplikasi ini sendiri? Seperti misalnya banyak siswa yang ada beberapa siswa yang mengeluh itu tidak bisa mengupload tugas-tugas yang saya berikan. Mungkin itu Pak, 2 pertanyaan saya untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saya jawab, Pak? Ya, silakan Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, Bapak sudah membuat grup-grup itu, Pak, ya? Iya. Sudah membuat grup, kemudian tinggal memisahkan berdasarkan grup-grupnya. Iya. Penilaian. Iya. Itu saya sendiri belum mencoba sih, Pak, ya. Iya. Jujur saya belum mencoba, tetapi mungkin menurut analogi saya untuk program Excel itu dengan menggunakan data itu aja, mungkin bisa dibuat seperti itu. Tapi nanti akan coba sendiri, penasaran sepertinya bagaimana cara nilai berdasarkan. Iya. Begitu, Pak. Iya. Untuk yang kedua, model salah di IDT ini saat ini anggotanya sekitar 560. Banyak ya Pak ya. Pernah mengakses dan alhamdulillah tidak ada. Oh iya. Ya, itu mungkin memang ada karena kita meminjam, Pak, ya. Kita meminjam hostnya pada, juga tidak tahu berapa kapasitasnya, tapi yang jelas saya bersama 500 lebih, dan bahkan teman-teman saya ini menginformasikan saya mencoba mengakses juga adalah yang kita pasang di server sendiri, keterbatasan di RAM dan lainnya. Mungkin akan berlaku pada Genomio, tapi untuk saat ini yang saya lakukan bersama 500 lebih adalah, Pak. Yang Pak, mungkin bisa dicoba membuat untuk Genomio sendiri. Ini agak yang kurang saya suka, ini ada tampilan iklan yang iya, betul. Ya. Jadi untuk menghapus iklan itu kita harus memberikan donasi. Di situ ada 1 bulan, 3 bulan, dan 1 tahun. Oh iya. Jadi nggak enaknya seperti itu, Pak. Iya. Kalau kita nggak mempermasalahkan iklan, kita bisa tutup. Kita juga nggak masalah, kita bisa pakai. Demikian, Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Heri. Sama-sama. Ya, baik. Berhubung ini banyak sekali yang raise hand, bisa kita tambah 1 sesi lagi untuk 3 penanya, Pak Heri? Oke, boleh, monggo, silakan. Oh, bisa, ya. Oke, kita beralih ke Bu Indriani Koping. Ya, silakan Bu Indri. Halo Bu Indri. Itu.
Oke, kita ke Pak Igusti Putu. Silakan Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Igusti Putu, SMP 1 Amlapura. Saya baru pertama kali mengikuti pemaparan materi mengenai Moodle, sehingga baru kali ini saya kenal. Cuman saya bingung, untuk aplikasi Moodle ini harus kita install atau langsung buka di Google Chrome? Itu yang pertama. Yang kedua, bisa enggak kita install aplikasi ini di HP? Apa nama aplikasinya? Terima kasih. Oke, baik. Silakan Pak Ferry. Baik Pak Agusti, saya akan jawab yang pertama dulu. Untuk Moodle, Pak Agusti ini bisa mendapatkan Moodle-nya melalui website moodle.org. Saya akan coba tampilkan. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada beberapa cara sebenarnya untuk menggunakan. Yang pertama, kita bisa dapatkan dari situs atau website moodle.org. Oleh dari moodle.org bisa kita install, kita pasang di komputer server atau di server pribadi akan internal di kalangan sekolah Pak Gusti. Untuk instalasinya bisa melihat tutorialnya di YouTube, ada banyak sekali instalasi Moodle pada server. Itu yang pertama. Memang agak ribet, dibutuhkan kemampuan dalam hal instalasi pada server, instalasi Moodle pada server. Jika Pak Gusti mengalami kendala dalam menginstal Moodle, bisa mencoba hosting. Cara yang yaitu saya kedua yaitu Moodle Cloud dan membuat kelas maya di Moodle dengan menggunakan penyedia yaitu Moodle Cloud dan Genomium. Untuk Moodle Cloud bisa diakses di Moodle Cloud seperti yang saya praktekkan tadi. Moodle Cloud. Di Pak Gusti tinggal mengikuti petunjuk yang ada di situ. Jadi mulai get started for free itu untuk mendapatkan akun secara gratis di Moodle Cloud. Tapi keterbatasannya adalah maksimal 50 peserta di sini. Jika ingin lebih, maka Pak Gusti harus mendonasikan beberapa rupiah untuk lisensinya tadi. Kemudian yang kedua, ini menggunakan Genomium.com. Ini Pak Gusti tinggal mengisikan URL, email, sudah itu aja. Dan dicentang I have read and agree with the terms and condition. URL ini diisikan alamat Moodle yang nantinya akan dipakai. Bisa berupa nama pribadi atau mungkin nama sekolah. Bisa diketikkan di situ. Jadi alamatnya yang dituju oleh siswa maupun Pak Gusti nanti adalah alamat yang tertera pada URL. Jadi misalkan menggunakan nama Pak Gusti, maka nanti alamat kelasnya, modelnya itu adalah gusti.genomium.com. Kemudian emailnya
karena dipakai untuk konfirmasi dan verifikasi apakah nanti Pak Gusti ini yang meminta Genomio untuk membuatkan kelasnya. Setelah itu create site. Kemudian tunggu sekitar nggak sampai 10 menit situsnya sudah berhasil dibuat. Setelah itu Pak Gusti bisa langsung memodifikasi, bisa menggunakan siswanya dengan menggunakan alamat yang sudah dibuat tadi. Itu yang pertama. Jadi model ini bisa dimiliki dengan cara download di moodle.org atau dipasang di hosting yang sudah disediakan yaitu Moodle Cloud dan Genomium. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa di HP? Iya, bisa. Jadi untuk Moodle client, hanya untuk Moodle client, ini bisa diinstal di HP. Tinggal cari saja di Play Store, ketikkan Moodle. Saya akan buka dulu. Moodle yang ada di Play Store ini hanya sebagai klien, bukan sebagai server. Jadi Pak Gusti tetap harus memiliki Moodle atau menjalankan Moodle di komputer. Aplikasinya. Demikian Pak Gusti. Dua pertanyaan sudah saya jawab. Ya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Pak Ferry. Ya, kemudian boleh enggak saya nanti kalau saya mau curhat dan sebagainya, boleh enggak saya minta nomor WA-nya? Oh, boleh Pak. Tolong tuliskan di chat ya, biar saya ingin simpan kok. Siap. Baik, kita buka satu pertanyaan sebelum tutup karena waktu sudah menunjukkan jam 9 lebih malam. Ada pertanyaan di kolom chat. Saya kasih kesempatan untuk Pak Abdurrahman Supu. Ya, silakan Pak. Silakan Pak Abdurrahman. Pak Abdurrahman, ya. Silakan. Mudah-mudahan bisa tercopy saya. Cek. Silakan Pak. Ya, kedengaran suaranya. Ya, terima kasih Pak Ferry Lee. Barangkali ini untuk pengguna ataupun model yang Bapak bahasakan tadi ini sangat luar biasa. Mengingat keterbatasan internet yang daerah yang barangkali relatif tidak sama. Ini apakah bisa menggunakan untuk versi offline-nya atau paling tidak kita menggunakan lokal server yang bisa jangkau peserta didik yang dekat dengan lingkungan satuan pendidikan. Demikian Bang Ferry. Pak Ferry. Ya Pak. Ya, kita karena ini banyak yang bertanya, kita tambah lagi ya supaya sekalian dijawab 2 pertanyaan. Bisa ya? Ya, boleh Pak. Selanjutnya Pak Agung, disilakan. Saya jawab dulu ya tadi Pak ya. Oh, silakan ya. Untuk Pak siapa namanya tadi? Supu. Ya. Pak Abdul Rahman. Model ini seperti yang saya jelaskan tadi, ini bisa dijalankan secara offline Pak. Dengan cara
kita mengunduh dulu masternya, installernya dari moodle.org. Setelah itu diinstal di server komputer server yang ada di kita. Nantinya dari situ dengan bantuan Bapak Ibu teknisi menangani masalah jaringan di sekolah Pak Abdul, nanti bisa menyalurkan atau menghubungkan dengan komputer atau HP di sekitar sekolah yang terjadi dengan menggunakan alat-alat yang ada di sana. Ataupun bisa dipancarkan beberapa daerah itu tempatnya juga, Pak. Jadi bisa dijalankan secara offline. Ini untuk mengatasi solusi internet, ya jaringan kualitas internet yang buruk sekali di beberapa daerah yang tidak terjangkau. Demikian Pak. Untuk tutorial instalasi lihat di YouTube ada banyak sekali instalasi Moodle di demikian Pak. Oh, terima kasih Bang Ferry. Terus untuk Ya, sama-sama. spesifikasi komputer yang bisa menjadi komputer server itu standar spesifikasi seperti Pak Ferry? Ya, saya dengan teman saya di sekolah ini sudah mencoba. Saya sudah mencoba dengan teman saya di sekolah ini install Moodle di laptop dengan spesifikasi 3 dengan RAM-nya 4 GB dan alhamdulillah bisa dipakai untuk menjangkau satu ruangan kelas, Pak. Jadi kalau misalkan untuk satu sekolah mungkin bisa perlu spesifikasi yang lebih lagi. Ya, Intel Xeon misalkan RAM 8 atau 16 insya Allah sudah cukup untuk kapasitas 1000 peserta. Ya, demikian Pak. Oke, saya rasa cukup ya Pak Abdurrahman Suku. Beralih ke ini ada pertanyaan di kolom chat. Apa beda SAM, IO dan Jinomio Pak? Lagi Pak. Apa perbedaan exam, kemudian Jinomio dan IO ya. Exam, Jinomio dan satunya Pak. Perbedaan exam, Jinomio dan ya. Perbedaan dari ketiganya itu tentu platform milikinya dengan fitur-fitur yang disediakan itu juga jadi untuk Jinomio ini menggunakan sedangkan exam dan satunya ini tidak menggunakan Moodle. Untuk Moodle sendiri sudah saya jelaskan tadi kelebihannya dengan fitur sangat lengkap, insya Allah sudah bisa mencakup seluruh kegiatan atas pembelajaran. Ya, sehingga saya merekomendasikan Moodle ini untuk digunakan sebagai solusi belajar mengajar dari rumah. Begitu Pak. Ya, oke. Sebelum kita lanjutkan, ini saya ingatkan kembali peserta yang belum mengisi presensi bisa berpartisipasi untuk mengisi ya. Bisa di-share kembali mungkin presensinya Bu Rahma. Ya. Oke, kita beralih ke akhir ya. Oh, ini masih banyak 2 pertanyaan ya, 2 pertanyaan. Kita beralih ke Bu
Bu Nur Majidah. Bu Nur Majidah disilakan. Terima kasih. Ini begini, saya di sekolah sudah pasang model pakai server. Nah, apakah kalau saya ingin membuat kelas saya sendiri, ya, saya harus pakai komputer server tersebut, tidak bisa pakai komputer saya sendiri, gitu. Sudah, Bu? Sudah. Oke. Model yang diinstal di komputer server itu adalah servernya. Kemudian setelah instalasi pada server, itu nanti yang menginstal itu berperan sebagai administrator. Beberapa peran di model yang bisa dibuat. Peran yang tersedia di model yang pertama adalah administrator. Administrator ini bertugas untuk mengendalikan seluruh akses di model. Jadi ibarat sekolah itu kepala sekolahnya yang bertanggung jawab, yang memiliki akses ke semua bidang. Itu adalah administrator. Kemudian administrator ini bisa membuatkan peran-peran lain, yaitu teacher atau guru. Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, ini bisa dibuatkan akunnya oleh administrator. Sehingga nanti Bapak Ibu guru ini bisa mengakses, membuat soal, membuat materi, membuat penugasan itu dari komputer lain yang terhubung dengan komputer server. Demikian Bu, jadi tidak harus di komputer server menggunakannya, tapi melalui laptop Ibu sendiri atau HP. Iya. Jadi mungkin bisa ditanyakan ke administratornya. Oh, gitu. Akun yang dibuat, ya. Iya. Terima kasih, Mister. Sama-sama. Oke, Pak Ferry, ini masih banyak pertanyaan, waktu juga masih agak panjang. Jadi kita buka satu sesi lagi. Ini ada dari Pak Agung dan Nunung Kusuma. Iya. Pak Agung, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan ada 3, Bapak. Yang pertama, untuk cara buat soal online, kan model itu platformnya platform apa ya, Pak? Terus yang kedua, untuk tampilan model itu apakah bisa berubah? Apakah hanya monoton seperti itu saja, seperti itu? Terus pertanyaan yang terakhir, untuk model sendiri itu apakah harus dalam jangkauan server itu? Apakah bisa diakses di rumah anak-anak dalam kondisi offline? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya yang pertama, untuk pembuatan soal di Moodle ada beberapa cara. Yang pertama adalah cara manual. Cara manual bisa dilakukan melalui, saya langsung tunjukkan saja. Cara manual ini kita bisa langsung ke kelasnya. Kemudian kita coba buat satu soal. Ini untuk cara yang pertama, manual. Untuk menambahkan soal, kita bisa tambahkan add activity or resource. Kemudian pilih quiz. Lalu tuliskan di sini quiz 1 misalkan. Waktunya bisa diatur ke
kemudian dan lain sebagainya nanti kita akan bahas lebih lanjut. Save and display, kemudian edit quiz. Nah, ini cara manual, ini bisa menggunakan a new question. Jadi klik add, kemudian a new question. Kita bisa memilih jenis pertanyaannya. Apakah multiple choice, benar salah, mencocokkan, jawaban pendek, numerical, isi, perhitungan multiple choice, perhitungan simple, drag and drop, dan seterusnya. Kita pilih multiple choice, kemudian add. Kita tinggal masukkan soalnya. Kita masukkan question name-nya sesuai dengan jenis soalnya. Misalkan multiple choice, kita singkat MC. Baru di sini soalnya kita ketikkan. Lalu di bagian bawah ini ada pilihan jawaban. Apakah jawabannya hanya ada satu jawaban benar ataukah banyak jawaban benar lebih dari satu? Kita bisa pilih di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa gunakan aplikasi pihak ketiga, exam view, karena di HP ini tidak ada aplikasi exam view, maka saya tidak bisa menunjukkan bagaimana cara membuat soal dengan menggunakan exam view. Tapi Bapak Ibu bisa coba browsing exam view. Di situ ada aplikasi yang harus diunduh. Kemudian tutorialnya juga lengkap di YouTube. Bang soal. Saya klik cancel dulu. Di sini tadi add question ini manual from question bank. Ini mengambil soal dari bank soal yang sudah disediakan. Kemudian untuk jenis lainnya, kita bisa ambil dari teks atau TXT yang dibuat dengan menggunakan Notepad ataukah Word dan Excel. Jadi soal dalam yang diketikkan dalam Word atau Excel ini bisa diimport langsung ke Moodle. Untuk Word ini masih harus ada tambahan installer aplikasi yang harus dipasang dulu. Saya akan tunjukkan bagaimana cara ini import. Dengan menggunakan import, kita bisa memasukkan soal format icon, blackboard, embed, gift, notepad, model XML, web, semua Bapak Ibu bisa dapat tutorialnya di Google. Kalau ada sesi berikutnya kita bahas bagaimana cara membuat soal atau mengimpor soal dari Word dan Excel atau aplikasinya. Demikian, Pak. Oke, baik, kita beralih ke kedua tadi saya lupa.
Soal kedua Pak, siapa tadi ya? Oke. Oke Pak Ferry, kita lanjutkan ke pertanyaan berikut dari Bu Nunung Kusuma. Baik. Silakan Bu Nunung. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih kesempatannya. Jadi kalau di sekolah kami kita menggunakan Schoology Pak, Schoology itu. Nah, terus yang saya pertama kelebihan dari Moodle ini dibandingkan dengan Schoology. Nah, terus yang kedua, kita kalau ada ujian online itu karena jadi SMA itu anak-anak kan pinter kali bisa buka window atau jendela baru kayak waktu ujian, sehingga kita menggunakan aplikasi lain itu kita menggunakan Exambro, pakai Exambro itu Pak. Nah, berarti Moodle ini ada hal-hal yang bisa lebih baik atau bisa kesulitan kami itu Pak. Matur nuwun, terima kasih. Saya akan untuk yang pertama perbandingan antara model dengan psikologi. Model dan psikologi sama LMS, Learning Management System, yang bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dari rumah atau learning from home, teaching from home. Untuk kelebihan Moodle dibandingkan psikologi, Moodle ini memiliki dukungan komunitas yang sangat dan memiliki ketersediaan pengaya atau add-on atau plugin yang dibuat oleh para pengembang Moodle disediakan secara bebas, secara gratis di alamat moodle.org. Untuk plugin ini bisa dipakai membantu melengkapi fasilitas yang tidak ada di Moodle, begitu Ibu. Ya, plugin ini akan menambah lengkap yang kita gunakan. Untuk psikologi, saya masih mencoba, tapi menurut pengamatan saya untuk plugin ini tidak disediakan, sehingga apa yang di psikologi itu ya hanya bisa kita manfaatkan, tidak bisa lagi untuk plugin yang lain. Demikian. Kemudian untuk permasalahan Ibu yang menggunakan browser, itu juga bisa dimanfaatkan di Moodle dengan aplikasi yang sama, Exam Browser. Jadi dengan menggunakan Exam Browser, nanti kuis atau tugas yang diberikan melalui Moodle ini secara otomatis berlaku sama seperti aplikasi yang lain. Jadi akan terkunci, tidak bisa membuka window lain si siswa tadi. Demikian Ibu. Matur nuwun. Sami-sami. Baik Pak Ferry. Satu pertanyaan terakhir. Nah, sebelum kita kiranya Bapak dan Ibu bisa berpartisipasi untuk mengisi presensi, karena yang ada tidak sesuai dengan presensi. Kami mohon Bapak dan Ibu bisa berpartisipasi untuk mengisi presensi. Presensi sudah saya share di kolom chat. Oke, pertanyaan karena waktu sudah menunjukkan 21.38, karena waktu kita cuma sampai pukul 2 ya, 22 waktu Indonesia Tengah. Kita ditutup oleh pertanyaan model user, ya. Ya, halo. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
Ini pertanyaan saya itu ada sudah di cover oleh teman terkait dengan mekanisme instalasi file ini. Saya lihat tadi ini pakai Genomio ya. Ya, betul. Genomio. Saya mau menanyakan bagian login reference-nya tadi ya. Ya. Benar IDT sudah punya itu ya. Ada plugin khusus dikembangkan atau bawaan dari plugin Windows? Sudah itu aja, Pak. Iya, iya. Nah, baik. Untuk IDT ataupun untuk yang lainnya, termasuk Bapak Ibu, nanti yang menggunakan Moodle melalui Genomio, plugin sudah disediakan di sana dan itu tidak bisa ditambahkan. Sayangnya adalah itu, kita tidak bisa menambahkan plugin tambahan ke Genomio. Tetapi Genomio ini sudah menambahkan banyak sekali plugin, termasuk video conference. Video conference saja ini saya akan tunjukkan. Apa yang bisa dilakukan dengan Genomio video conference? Saya akan ke aktivitas pembelajaran. Kemudian saya akan tambahkan di situ aktivitasnya. Ada Big Blue Button. Big Blue Button ini adalah video conference yang open source, yang bebas, yang bisa diinstal di komputer server. Jadi kita bisa melakukan konferensi video secara offline tanpa kuota internet. Itu yang pertama, Big Blue Button. Tapi sayangnya Big Blue Button ini sangat berat dijalankan. Jadi saya tidak merekomendasikan Big Blue Button untuk konferensi video. Big Blue Button yang bawa Genomio ini hanya mampu menampung sekitar 10 peserta saja. Itu mungkin keterbatasan yang dimiliki Big Blue Button. Kemudian yang berikutnya Jitsi. Jitsi ini video conference juga sama seperti halnya Blue Button. Jitsi ini open source dan belum saya uji coba ke beberapa siswa untuk kapasitasnya jumlahnya berapa yang bisa di cover oleh Jitsi, tapi yang saya peroleh dari website resminya, Jitsi ini bisa menampung unlimited user. Jadi berapapun pesertanya, berapapun jumlah siswanya, ini bisa tertampung dengan menggunakan Jitsi. Kemudian Zoom Meeting. Ini juga sama seperti video conference lain, seperti halnya Jitsi. Tetapi untuk Zoom Meeting ini dibatasi setiap sesinya untuk akun ini 40 menit, durasi konferensi 40 menit. Dan penyimpanannya ini juga dibatasi hanya beberapa mega. Saya kurang tahu pasti berapa jumlah maksimalnya. Demikian, Pak. Iya, ini Pak boleh Pak ya? Itu masih terkait dengan pemanfaatan Moodle nih.
Jam, mohon maaf Pak, 1.44. Karena waktu kita dicukupkan sampai pukul 22 Pak. Setelah ini kesimpulan, Pak Ferry bisa dijawab secara ini ya? Siapa? Oke, silakan Pak. Satu pertanyaan terakhir ya. Halo Pak. Pak model user, silakan Pak. Satu pertanyaan terakhir. Baik, ya. Saya mau mempertanyakan ini. Ada satu plugin masih seputar plugin ya. Satu plugin di Moodle itu ada single sign on with Office 365. Saya membayangkan bahwa ada sebuah sekolah yang memiliki Halo Pak. Halo. Terputus tampaknya Pak. Putus ya. Oke. Kiranya untuk yang terakhir mungkin bisa di japri karena nomor WA Pak Ferry di share di kolom chat. akun user. Halo. Halo Pak, ya terputus Pak. Halo. Kita tinggal 5 menit Pak. Tinggal 15 menit. Kalau bisa mungkin pertanyaan bisa dituliskan via japri karena nomor handphone Pak Ferry sudah di-share di kolom chat. Sekali lagi mohon maaf Pak, karena waktu 45. Baik Bapak dan Ibu, saya rasa cukup untuk sesi diskusi kita karena sudah tiga sesi. Mohon maaf, mungkin Bapak dan Ibu terlayani, kiranya bisa menanyakan ke Pak Ferry. Bisa dijapri karena nomor handphonenya sudah ada di kolom chat. Nah sebelum kita tutup, kiranya aku pemateri bisa memberikan kesimpulan terkait materi kita pada malam hari ini. Silakan Pak Ferry. Oke, terima kasih. Saya berada di hadapan Bapak Ibu semuanya. Pengalaman ini adalah pengalaman yang sudah saya uji coba di sekolah kami dengan menggunakan berbagai macam LMS. Dan terakhir, saya beserta beberapa teman di sekolah menggunakan Moodle dengan pertimbangan kelebihan yang dimiliki Moodle yang tidak dimiliki oleh LMS yang lain. Kemudian untuk Moodle sendiri, di materi Vicon, ini ada 2 kursus yang saya buatkan khusus untuk GoSmart, yaitu GoSmart dan TLFA. Bisa Bapak Ibu manfaatkan sampai tanggal 12 April. Ini bisa dimanfaatkan, diuji coba silakan. Jadi alamatnya di idt.genomio.com. Kebijakan pemerintah yang memberlakukan pembelajaran dari rumah ini telah memberikan kita pengalaman berharga bahwa pendidikan ini sangatlah penting dan tidak boleh ditinggalkan. Jadi untuk rintangan apapun, selama kita bisa menjangkau siswa, kita bisa memberikan materi kepada siswa melalui apapun, termasuk internet, maka kita harus tetap melakukan pendidikan. Jadi dunia boleh saja lockdown, tapi pendidikan tidak boleh. Itu dari saya Pak, terima kasih. Oke, baik Bapak dan Ibu, demikian pemaparan materi dari